ya relevansi perseteruan antara pesulap merah dan Samsudin atau dengan dukun gitu ya, dikaitkan dengan pemikiran Auguste Comte sebagai bapak sosiologi modern terkait dengan 3 tahapan perkembangan pemikiran masyarakat atau manusia. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali di video kali ini saya menyajikan The Current Issue Corner atau isu-isu terkini. Dan untuk isu kali ini saya akan membahas hal yang berkaitan dengan perseteruan antara pesulap merah dengan Samsudin. Ya. Dan ini bermula dari upaya pesulap merah membongkar trik-trik ya, yang biasa digunakan dalam dunia sulap ke dalam praktek pengobatan. Nah, tentu saya tidak akan memasuki masalah perdebatan itu, tapi saya akan melihatnya dari pemikiran seorang sosiolog atau bahkan yang dikenal sebagai bapak sosiologi modern, yaitu Auguste Comte, ya, yang lahir di Prancis pada tahun 1789 atau 9 tahun setelah La Révolution du Français, revolusi Prancis tahun 1789, atau kalau orang Prancis bilang 1789. Ya. Nah, ada hal yang menarik sekaligus relevan dari pemikiran Auguste Comte yang dikaitkan dengan perseteruan antara pesulap merah dengan Samsudin atau dukun ya secara umum ya. Yaitu bahwa menurut Comte ada 3 tahapan perkembangan pemikiran masyarakat atau manusia ya dari zaman dahulu sampai sekarang. Nah, apa saja ketiga tahapan perkembangan pemikiran itu? Yang pertama adalah tahap teologis. Nah, tahap teologis itu adalah tahapan perkembangan manusia di mana ya, penjelasan segala sesuatu itu dikembalikan kepada kekuatan-kekuatan yang supernatural, kekuatan-kekuatan yang gaib. Dan itu terjewantahkan kekuatan itu di dalam benda-benda yang dianggap keramat, katakanlah pohon, tempat-tempat yang dianggap sakral, dan lain sebagainya. Sehingga penjelasan semua gejala itu selalu dikaitkan dengan kekuatan tersebut. Mungkin kalau saya coba dikaitkan dengan kebiasaan masyarakat kita dulu ya. Misalnya katakanlah ada seorang yang melewati sebuah pohon. Mungkin entah di siang hari atau di sore hari gitu ya. Nah kebetulan setelah nyampe ke rumah dia sakit. Nah orang-orang kemudian mengaitkan sakitnya orang itu dengan pohon itu. Karena pohon itu dianggap keramat, ada yang menunggunya. Maka solusinya bukannya berobat ke dokter, tapi ke dukun. Yang kemudian dukun itu mendatangi pohon itu. Katakanlah meminta maaf dan seterusnya. Itu kalau kira-kira digambarkan ya tahap teologis seperti itu. Nah tahap ini berlangsung sangat lama. Bahkan di Eropa sendiri itu sampai abad ke-14 gitu ya. Itu tahap yang pertama ya. Tahap yang kedua disebut dengan tahap metafisik. Nah tahap metafisik ini merupakan tahap transisi ya, dari metafisik ke nanti tahap ketiga, positif. Hanya saja pada tahap metafisik ini mereka sesungguhnya sudah mulai menjelaskan hukum-hukum alam gitu ya, menurut akal budi. Hanya saja belum mendasarkan pada data-data empiris ya. Jadi masih bersifat abstrak, maka selalu ada abstraksi gitu ya. Nah itu kekuatan metafisik. Jadi sudah mau menjelaskan secara hukum alam, tetapi belum ke tahap-tahap yang berpatokan pada data empiris. Nah, karena itu disempurnakan kepada tahap yang ketiga, yaitu tahap positif. Nah, pada tahap positif ini manusia sudah mendasarkan pemikirannya pada data-data yang empiris.
Yang empiris itu apa? Yang bisa diindra, yang bisa diamati, yang bisa dicerna, yang bisa dirasionalkan. Jadi kalau menjelaskan sesuatu, biasanya mereka akan menjelaskan, misalnya ada hukum kausalitas, sebab akibat. Kenapa misalnya sesuatu itu terjadi? Oh, karena ini. Kalau dikembalikan kepada kasus yang tadi, anak yang habis melewati pohon, kemudian sakit. Kalau di tahap teologis, orang mengaitkannya karena di pohon ada kekuatan gitu ya. Ada yang menunggu misalnya. Tapi kalau dalam tahap positif, misalnya si anak ini berobat ke dokter, dokter akan mendiagnosa, oh rupanya ada virus. Jadi anak sakit itu karena virus itu, bukan karena ada kekuatan pohon. Nah itulah tahap positif atau positivisme. Dan itu yang berkembang sejak revolusi Prancis ya tahun 1789 sampai sekarang pada zaman modern sekarang ini. Jadi orang sudah menjelaskan segala sesuatu secara hukum alam. Salah satu hukum alam itu kan sebab akibat. Ya, itu kita kalau megang api panas gitu ya, dan seterusnya. Sehingga penjelasannya lebih rasional, lebih masuk akal. Nah ini juga yang dipakai untuk prinsip-prinsip ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi empirik gitu ya, rasional dan seterusnya. Nah seharusnya ya kita yang hidup di zaman sekarang mungkin lebih banyak mendasarkan pada tahapan yang empirik ini, meskipun tentu tidak semuanya bersifat empirik ya, tetapi paling tidak ya hal-hal yang memang ada gejala sebab akibatnya itu kita bisa bersandar. Kalau misalnya orang sakit itu ya jelas ada sebab-sebabnya, maka datanglah kepada orang yang memang mengetahui sebabnya, dan secara medis ya dokter gitu ya, bukan dukun gitu. Kalau dukun tadi itu mengaitkan dengan hal-hal yang goib, hal-hal yang supernatural. Jadi kalau kita masih seperti itu, menggantungkan kepada hal-hal yang supernatural, yang gaib, maka ini tidak ada bedanya dengan tahapan pertama menurut Auguste Comte, yaitu tahap teologis. Dan itu kata Auguste Comte sebetulnya sudah berakhir di Eropa pada abad 14, 1400-an, jadi sudah lama sekali gitu ya. Maka kalau kita masih memegang itu, artinya kita ya masih berada di tahap teologis. Ya, ingat, teologis di sini bukan teologis ilmu ketuhanan ya, tetapi istilah dari Auguste Comte, tahap teologis gitu ya. Dan ya sebetulnya sudah bukan zamannya lagi kita berada di tahapan itu gitu ya. Maka tentu saja apa yang dilakukan oleh Marcel atau pesulap merah itu sesungguhnya hal yang patut didukung, karena kita sudah hidup di zaman modern di mana kita mestinya bersandar kepada hal-hal yang empirik gitu, hal-hal yang bisa dijelaskan secara rasional, secara ilmiah. Ya. Memang tidak semua hal bisa dijelaskan seperti itu, tapi sebagian besar, apalagi yang terkait dengan penyakit dan seterusnya, itu bisa dijelaskan secara ilmiah gitu ya. Nah itu kira-kira yang ingin saya sampaikan ya, relevansi perseteruan antara pesulap merah dan Samsudin atau dengan dukun gitu ya, dikaitkan dengan pemikiran Auguste Comte sebagai bapak sosiologi modern terkait dengan 3 tahapan perkembangan pemikiran masyarakat atau manusia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.